Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada saat ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar walaupun berada di tempat yang berbeda-beda. Para santri at-taqwa yang saya muliakan, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwa mencari ilmu itu atau menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, walaupun kita dalam mengikuti himbauan pemerintah, yaitu mengerjakan atau sementara ditunda kegiatan belajar di pondok, sehingga kegiatan belajar kali ini dilaksanakan melalui video rekaman atau mungkin ada via Facebook dan lain sebagainya, yang insya Allah dan mudah-mudahan usaha-usaha kita semua itu tetap menggugurkan kewajiban kita dalam rangka menuntut ilmu yang wajib. Dan perlu kita ketahui untuk semuanya bahwa walaupun menuntut ilmu itu wajib, tapi tidak semua ilmu itu wajib dituntut. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, Syekh Jarnuji menjelaskan bahwa yang wajib dituntut itu hanya ilmu yang fardu ain, atau beliau menggunakan bahasa yang lebih khas, yaitu ilmul hal. Kalau kita maknai hal itu sebagai keadaan, berarti makna hal itu keadaan, berarti kita bisa menjelaskannya bahwa ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu-ilmu yang wajib dipelajari sesuai dengan keadaan atau sesuai kehendak tuntutan keadaan pada saat itu. Jadi contohnya misalnya kalau emang orang belum berangkat haji misalnya, maka dia belum wajib belajar ilmu tentang haji dan lain sebagainya. Para santri yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang adab menjadi santri, atau mungkin secara umum adab-adab penuntut ilmu. Di sini saya sudah sedikit meringkas beberapa khulasoh dari beberapa kitab. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita sampaikan dan kita akan bahas satu persatu. Atau sebetulnya adab-adab menjadi santri atau secara umum adab-adab penuntut ilmu ini sangat penting dan bukan hanya kewajiban untuk para santri saja sebetulnya, tapi ini adalah kewajiban bagi setiap muslim ketika ia menuntut ilmu. Jadi saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang bagaimana seharusnya adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya, bagaimana adab seorang murid atau seorang pelajar kepada ilmu itu sendiri, dan bahkan bagaimana adab seorang pelajar terhadap dirinya sendiri. Di sini saya merujuk pada kitab Tadhkiratus Sami'-nya Syekh Ibn Jama'ah dan juga kitab-kitab yang lainnya. Hal ini menurut saya sangat perlu untuk disampaikan kembali karena beberapa alasan. Yang pertama, bisa saja ada yang lupa mungkin ya, atau yang kedua sudah mengetahui tapi belum betul-betul memahami. Yang ketiga, hal ini menjadi sangat penting karena adab menuntut ilmu itu dia mengarahkan atau menjadi petunjuk bagi penuntut ilmu sehingga dia bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, atau dalam bahasa kita biasa disebut dengan al-ilmun nafi'. Yang mana ilmu bermanfaat itu adalah cita-cita para pelajar. Tapi perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan ilmu manfaat di sini bukan maknanya berguna saja atau bisa digunakan saja. Yang dimaksud ilmu manfaat di sini adalah
ilmu-ilmu yang bisa menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau singkatnya adalah ilmu yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa memahami bahwa jika seorang pelajar, jika seorang penuntut ilmu mengabaikan adab-adab menuntut ilmu, maka sangat dikhawatirkan, mungkin bahkan bisa dipastikan bahwa ia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika seorang pelajar ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka ia harus berusaha mengamalkan adab-adab dalam menuntut ilmu. Ya, gitu. Kalau kita baca kitab yang masyhur, sangat terkenal di hampir semua pesantren kayaknya, di kitabnya Syekh Jarnuji, di awal-awal kitabnya beliau menjelaskan bahwa salah satu sebab beliau menulis kitab Ta'limul Muta'allim adalah di mana pada zamannya, di zaman beliau itu, beliau melihat atau memperhatikan banyak sekali orang-orang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, tapi mereka tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Artinya mereka tidak berhasil mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yakni mengamalkannya atau menyebarkannya. Nah, menurut beliau, hal itu disebabkan karena mereka telah melakukan kesalahan-kesalahan. Mereka itu, para pelajar yang tadi itu, telah melakukan kesalahan-kesalahan dalam cara menuntut ilmu dan telah meninggalkan syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Jadi, menurut saya adab-adab penuntut ilmu ini sangat penting untuk kita bahas kembali. Bahkan pada kalimat selanjutnya beliau mengingatkan kita dengan kalimat yang indah, wa kullu man akhta'a thariq dhalla, dan selanjutnya. Maksudnya adalah barang siapa, beliau mencoba mengingatkan kepada kita, barang siapa yang berjalan menuju satu tempat tapi dia salah jalan, maka dia akan tersesat. Dia tidak akan sampai ke tempat tujuannya. Jadi sangat penting sekali. Misalnya gini lah, ada orang yang mau ada orang yang mau berjalan bepergian ke satu tempat, tapi dia tidak ngikutin jalan menuju ke tempat itu, ya jelas dia nggak akan tersesat. Begitu pula ketika orang atau para pelajar menginginkan atau bercita-cita mendapatkan ilmu bermanfaat, tapi dia tidak ngikut atau tidak berjalan pada jalan yang mengarah ke sana, maka dia tidak akan berhasil ke tempat tujuannya. Nah, hal ini yang akan kita bahas bersama, insya Allah. Sebetulnya banyak sekali sih kitab-kitab yang secara khusus membahas tentang adab belajar ya. Ada kitab yang secara umum membahas adab, ada yang membahas secara khusus bagaimana adab-adab seorang pencari ilmu, seorang pelajar. Dari mulai kitab Ta'limul Muta'allim, ada Adabul Alimul Muta'allim, ada Minhajul Muta'allim, ada apa lagi, Ila Thalabil Alim, banyak sekali pokoknya. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan poin-poin yang berkaitan dengan adab-adab pelajar, merujuk pada kitab Ibn Jama'ah. Nama kitabnya Tadhkiratus Sami' al-Mutakallimin. Menurut Ibn Jama'ah membagi adab pelajar itu menjadi 3 pasal atau 4 pasal. Di antara satu pasal, jadi beliau menjelaskan, menurut beliau Ibn Jama'ah itu membagi adab pelajar itu jadi 3. Yang pertama, adab terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, adab terhadap guru. Dan yang ketiga, adab terhadap ilmu atau terhadap pelajarannya. Nah, di antara satu pasal dengan pasal yang lainnya ini saling berhubungan. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Nggak boleh dipilih-pilih. Ya, saya akan insya Allah, tentunya saya tidak akan membahas secara detail semuanya ya. Silahkan kalau yang mau baca, dan ada kali ya terjemahannya. Insya Allah ada kan. Kalau nggak ada, baca bahasa Arabnya aja, insya Allah banyak. Saya hanya akan menyampaikan beberapa poin yang menurut saya sangat penting untuk diketahui dan tentunya untuk diamalkan. Di dalam kitabnya pada bab ketiga, kalau salah, di sini bab ketiga menjelaskan secara khusus ya. Di bab ketiga halaman 76 beliau menjelaskan secara khusus adab-adab tentang pelajar. Di pasal pertama beliau menjelaskan tentang adab pelajar terhadap dirinya sendiri. Jadi
di pasal ini kita akan mencoba membahas tentang apa saja sih adab seorang pelajar terhadap dirinya sendiri. Apa saja adab pelajar terhadap dirinya sendiri yang hal itu nantinya mempengaruhi dia dalam menuntut ilmu. Menurut beliau yang paling pertama itu adalah menyucikan diri dari segala macam penyakit hati. Ada 4 poin sebetulnya, ada 10 poin sebetulnya. Tapi nggak akan saya sebutkan semuanya karena waktu yang terbatas. Yang pertama beliau menyebutkan bahwa yang pertama kewajiban pertama bagi seorang penuntut ilmu adalah menyucikan diri dari segala macam penyakit hati. Seperti misalnya iri, dengki, hasad, dan lain sebagainya. Jadi menurut Ibn Jamaah menyucikan diri itu sangat penting, dan seolah-olah beliau mengingatkan bahwa hati yang kotor itu dapat mempengaruhi kualitas kemanfaatan ilmu yang dia tuntut. Kira-kira kayak gitulah. Ya bahkan di dalam Bidayatul Hidayah, ketika kita bicara soal penyakit hati ya, di dalam Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengatakan bahwa sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati itu banyak sekali. Tapi beliau mengingatkan kepada kita cuman ada tiga jenis penyakit, yang 3 penyakit ini menjadi induk penyakit hati yang lainnya. Yang pertama dengki, yang kedua riya, dan yang ketiga ujub. Apa itu dengki, apa itu riya, dan apa itu ujub? Biasanya kalau orang dengki itu dimaknai, kalau bahasa kita ya, dengki itu susah melihat orang lain senang, dan dia senang kalau melihat orang lain susah. Itu kira-kira orang dengki itu kayak gitu. Atau lebih ininya, orang yang merasa resah ketika orang lain mendapatkan nikmat. Jadi orang dengki itu kalau orang lain dapat nikmat, dia tuh merasa berat, merasa resah gitu. Padahal orang lain yang dapat nikmat. Dan dia senang ketika nikmat yang didapat orang lain itu hilang, walaupun nikmat itu tidak ia dapatkan. Jadi itu yang disebut dengan dengki. Nah, itu salah satu penyakit hati yang mesti dihilangkan, yang ada khususnya pada, sebetulnya nggak hanya ini aja ya, nggak hanya penuntut ilmu aja ya, tapi buat semua muslim wajib menghilangkan sifat-sifat tercela yang ada dalam hati tersebut. Yang kedua riya katanya. Riya itu ya beramal al-amal li ajlinas. Dia melakukan amal karena manusia. Alhamdulillah min dzalik. Jadi misalnya contoh gampangnya ada orang baca Quran misalnya. Dia bagus-bagusin suaranya tuh cuma pengen dia lama-lamain atau apalah. Dia cuma pengen dapat pujian manusia. Dia ingin dihormati manusia, atau mungkin ingin disegani manusia. Riya ini bahkan sebetulnya jadi di kitab-kitab yang lain dijelaskan termasuk syirik khafi, syirik yang halus, syirik yang lembut. Waliyadzubillah. Jadi riya itu bahkan biasanya kalau santri itu hati-hati juga nih para santri. Riya itu misalnya bisa dia riya karena gurunya. Dia ingin dicintai gurunya. Jadi masalahnya masalah tujuan aja sebetulnya. Ketika dia ingin dicintai gurunya itu nggak apa-apa, tapi ketika dia beramal hanya untuk mendapatkan pujian gurunya, nah itu yang jadi bermasalah. Itu masalah. Ya terus gimana? Ya udah belajar aja, beramal aja, khidmah aja karena Allah. Adapun nanti gurunya mencintainya, senang sama dia, itu hal lain. Terus yang ketiga, Imam Ghazali dalam bidayahnya menjelaskan, katanya penyakit hati yang ketiganya ujub. Ujub itu agak beda sama sombong ya. Kalau sombong lebih ini kali ya. Kalau ujub itu bangga diri kira-kira. Kalau ujub itu dia bangga tapi nggak ngomong. Dia penyakit hati. Dia di dalam hatinya tuh dia bangga. Ini saya yang paling misalnya saya nih yang paling pinter misalnya. Ini saya yang paling ganteng misalnya. Yang lainnya jelek semuanya. Atau dia merasa paling mulia. Tapi dia nggak ngomong, cuma dalam hati aja merasa gitu. Nah itu namanya ujub, dan ujub itu juga sangat berbahaya. Dia salah satu penyakit hati juga yang biasanya memandang hina orang lain di dalam hati, tapi dia nggak ngomong. Ada dalam hatinya perasaan, nih gue mulia nih, orang lain hina semuanya. Atau bahkan mungkin lebih parah, ada orang yang
misalnya mungkin kali ya, atau ada atau enggak, saya nggak tahu. Misalnya orang yang sombong dengan kebodohannya. Contohnya seperti misalnya saya yang paling bodoh di dunia ini, dan dia sombong dengan hal, dan dia bangga dan senang dengan hal itu. Ya lu billah min dzalik. Itu adab terhadap dirinya sendiri yang nomor satu. Yang kedua, menurut Ibn Jamaah adalah meluruskan niat. Penting sekali bagi para santri, nggak hanya santri, sekali saya ulang, tidak hanya santri ya, meluruskan niat itu penting karena dia berpengaruh pada nantinya. Jadi gini gampangnya, kenapa sih, apa urusannya belajar sama niat misalnya? Jadi gini, kalau orang Islam itu menjalankan aktivitasnya di niat, mestinya ya, menjalankan aktivitasnya itu mestinya diniati ibadah semuanya, agar semuanya bernilai ibadah. Jadi kan kita tahu semua bahwa tugas manusia atau jin itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya di situ bukan hanya dzikir aja. Bukan hanya sholat aja atau baca Quran terus-menerus, nggak ada yang lain. Enggak. Sebetulnya apapun aktivitas basyariah, misalnya kayak tidur, makan dan yang lainnya lah. Ketika diniatkan dia untuk beribadah, itu nilainya jadi ibadah. Minum misalnya, kalau niatnya ibadah, ya jadi ibadah niatnya. Nah, saya minum dulu misalnya supaya kuat nanti belajar. Saya makan dulu supaya nanti kuat tahajud. Saya minum dulu, saya istirahat dulu, saya tidur dulu supaya nanti bisa segar ketika Jumatan dan lain sebagainya. Itu nilainya jadi ibadah. Makanya niat itu sangat penting. Nah, di sini Imam Ibn Jamaah mengingatkan kepada kita bahwa hati-hati dalam niat ketika menuntut ilmu. Bahkan kita tahu semuanya lah, di pondok kita di depan hal itu, Imam Ghazali mengingatkan bahwa jika engkau mencari ilmu hanya untuk berbangga-banggaan, atau misalnya hanya untuk mencari perhatian orang dan lain sebagainya, maka sama saja engkau sedang menghancurkan agamamu. Jadi niat itu sangat penting. Sehingga apa sih urusannya niat sama belajar atau sama menuntut ilmu? Sepintas memang kadang-kadang kalau orang yang nggak paham tuh kayak nggak ada hubungannya gitu loh. Padahal hubungannya sangat erat dengan apa yang akan dia lakukan. Jadi misalnya gini lah gampangnya, kalau ada dokter ketika dia belajar niatnya hanya untuk dapat uang, hanya ya, ingat, ada dokter dia belajar ilmu kedokteran, dia hanya belajar atau menuntut ilmu dokter hanya untuk atau hanya agar dapat uang aja, misalnya kayak gitu ya. Maka ketika dia jadi dokter karena tujuannya uang, karena niatnya uang, maka apapun akan dia lakukan yang penting dapat uang. Walaupun caranya itu tidak dibenarkan oleh syariat. Misalnya dia buka praktek aborsi ilegal, atau dia bikin apalah hal-hal yang dilarang syariat, yang penting dia dapat duit. Nah, itu bahayanya niat. Beda lagi. Tapi maksudnya bukan apakah berarti misalnya ketika kita bercita-cita misalnya menjadi dokter nggak boleh dapat uang? Enggak, itu bicara masalah lain lagi sebetulnya. Itu nggak apa-apa kalau misalnya ketika jadi dokter kemudian dibayar orang misalnya ya, terus dia dapat uang, itu nggak apa-apa. Cuma ini masalahnya titik pentingnya di niatnya aja. Sama seperti misalnya kayak polisi atau para pejabat misalnya. Kalau niatnya cuma dapat uang, ya nggak ada nilainya, bahkan sangat berbahaya. Jadi niat itu sangat penting dalam kita menuntut ilmu. Jadi niat itu gimana ya? Niat itu juga adalah yang menjadi ukuran gitu loh. Misalnya saya ngomong kayak gini nih, waliyadzubillah, niatnya nggak jelas misalnya ya nggak ada nilainya. Tapi kalau niatnya saya emang supaya santri ingat, supaya santri mutolaah, supaya santri lebih rajin, insya Allah jadi pahala nanti di akhirat. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu qanaah. Dia adab santri terhadap dirinya sendiri, dia santri itu juga harus mesti qanaah. Qanaah itu apa ya kalau bahasa kita tuh?
kira-kira merasa cukup dengan yang ada. Gampangnya sih biasanya di pondok, contoh gampangnya ya misalnya. Sebetulnya ini nggak hanya ini kewajiban seluruh muslim, semua muslim sebetulnya. Mencucikan hati, meluruskan niat dan qanaah itu semua muslim mesti kayak gini. Tapi lebih khusus Ibn Jama'ah mengingatkan kepada para penuntut ilmu. Jadi qanaah itu juga penting, apalagi ketika menuntut ilmu. Ya, contohnya saya seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang paling gampang itu biasanya di pondok. Di pondok itu kan kita biasanya makan seadanya. Kadang-kadang tempe, kadang-kadang tahu, kadang-kadang kehabisan misalnya. Kalau kehabisan jadi masak sendiri dan lain sebagainya. Itu sebetulnya hal itu bukan peristiwa yang nggak ada hikmahnya. Itu ada hikmahnya loh. Di pesantren-pesantren lain mungkin kayak di kampung-kampung itu lebih qanaah malahan, lebih dahsyat lagi godaannya. Bahkan mereka kadang bisa nggak makan satu hari. Ada yang cuman bener makan seadanya tuh emang bener seadanya gitu. Jadi qanaah itu qanaah itu sangat penting bagi para penuntut ilmu. Itu salah satu, sebetulnya ada 10 poin di kitabnya Ibn Jama'ah tuh, Asyratu Anwa. Tapi saya hanya akan menyampaikan 3 saja. Yang pertama menyucikan hati, yang kedua meluruskan niat, dan yang ketiga qanaah. Kemudian ada belajar terhadap guru. Jadi ada juga yang kalau tadi kita bicara ada belajar terhadap dirinya sendiri, kita sekarang akan bahas tentang adab para pelajar atau santri terhadap gurunya. Bagaimana sih mestinya santri kepada gurunya? Yang pertama, kata Ibn Jama'ah, adab pelajar kepada gurunya itu dia mestinya bisa memilih guru. Memilih guru yang baik, memilih guru yang memang dia ahli di bidang itu. Yang kedua, mentaati guru. Ya, taat kepada guru juga itu merupakan salah satu adab kepada gurunya. Menyuruh apapun, ya kecuali hal-hal yang diharamkan, ya nggak boleh. Kalau cuman misalnya ngambilin air biasanya, atau ngambilin hal-hal yang apalah misalnya, itu taatin aja, pasti ada hikmahnya. Bukan berarti bukan berarti kita harus mentaati semua hal yang diperintahkan oleh guru misalnya, ya nggak mesti. Kalau itu perkara yang haram, kalau perkara yang haram ya nggak usah diikutin. Makanya jadi saya bilang tadi, setiap poin antar poin, dari pasal ke pasal, dari poin ke poin itu nggak bisa dipisah-pisah tuh kayak gitu. Nggak mungkin kalau kita udah milih. Makanya di poin yang pertama kan milih guru, kita mesti tahu nih gurunya bener apa enggak misalnya. Kalau misalnya ada guru yang menyuruh kita untuk bermaksiat, misalnya suruh nyolong, suruh mencuri, berarti udah nggak bener. Makanya kita di poin pertama tadi kita mesti bisa memilih guru. Kalau memang dia nggak layak dijadikan guru, misalnya maling misalnya dijadiin guru, ya nggak usah, jangan berguru ke maling lah. Ya. Jadi makanya ketaatan. Jadi di poin kedua, taat kepada guru itu taat pada sesuatu yang wajib, yang sunnah, atau yang tidak haram. Bahkan kadang-kadang tuh perintah-perintah guru itu banyak hikmahnya sebetulnya. Walaupun mungkin saat ini kita belum paham apa maksudnya, atau kita nggak tahu apa hikmahnya. Tapi nanti setelah sekian lama waktu berjalan, kita akan paham. Pasti selalu ada hikmah di balik semuanya itu. Dan juga misalnya kalau kita niatkan ibadah itu jadi ibadah, ya. Misalnya menolong guru yang, misalnya kalau gurunya lagi sakit, diambilin makanan, diambilin minum, itu kan jadi ibadah niatnya. Dan kita juga sebagai murid insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah, berikan keberkahan dari guru kita. Poin yang ketiga yaitu ta'zim. Jadi adab terhadap guru itu, pelajar terhadap gurunya itu adalah ta'zim kepada para gurunya. Ta'zim itu dalam arti bukan berarti menghambakan diri dalam arti beribadah kepada
gurunya. Nggak seperti itu ya. Ta'zim itu ya gampangnya memuliakan, menghormati lah gampangnya. Misalnya, bukan berarti kita mengkultuskan atau memuja-muja guru misalnya. Misalnya kadang-kadang ada yang berpikiran seperti itu. Enggak gitu. Kita hanya disuruh menghormati aja, cuma kadar menghormatinya beda gitu. Kita ini kan sebagai muslim, kepada sesama muslim aja misalnya, kepada sesama muslim hatta kafir aja kita disuruh saling menghormati kan. Masa sama guru aja kita nolak gitu istilahnya. Maka wajar-wajar aja ketika kita ta'zim kepada guru. Dan ta'zim kepada guru ini bukan bukan hanya ini Pak, ada ininya ada efeknya istilahnya. Kan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, orang nggak bakalan dapat ilmu manfaat kalau dia tidak memuliakan gurunya. Jadi ta'zim ini nggak sembarangan ya, memuliakan guru itu nggak sembarangan, nggak ada faedahnya. Ada banyak faedahnya kita memuliakan guru. Bahkan ada hadis yang pernah saya baca, man akroma aliman faqad akromani. Banyak sekali sebetulnya. Barang siapa yang memuliakan orang alim, maka seolah-olah dia memuliakanku, itu kata Nabi dalam satu hadis. Di poin selanjutnya, sabar. Kata Ibn Jamaah, adab murid terhadap gurunya itu dia, si murid atau si pelajar mesti sabar terhadap gurunya. Sabar seperti apa ya? Banyak. Kadang-kadang jadi gini loh. Kita mesti paham dulu bahwa guru itu adalah manusia. Ingat dulu. Guru itu manusia. Artinya dia bukan malaikat yang selalu salah, selalu benar, atau setan, nggak mungkin kan, atau iblis yang selalu salah menyesatkan. Guru itu manusia, kadang-kadang dia salah, kadang-kadang dia lupa. Nah, artinya gini, ketika ada perlakuan guru yang tidak mungkin sedikit tidak menyenangkan kepada muridnya, sabar aja, sabar, jangan malah kita langsung suudzon kepada dia. Bahkan saking ada banyak ya, kalau kita baca kembali di bukunya Ustaz Adian dan di kitab-kitab juga banyak ceritakan sebetulnya. Ada Imam Syafi'i itu saking ta'zim kepada gurunya, beliau tuh kalau buka buku tuh pelan-pelan banget. Dia khawatir kalau buka buku buka lembaran kertas itu, dia khawatir suara lembaran itu mengganggu konsentrasi gurunya ketika ketika gurunya mengajar. Jadi Imam Syafi'i seperti itu. Bahkan ada orang yang ketika kita berangkat belajar misalnya, ada orang sedekah, belajar sedekah ke orang lain, terus dia berdoa, ya Allah, tutuplah lupa saya doanya, tutuplah aib guruku kepadaku dan jangan engkau Allahumma stur aib muallimi, bahasa Arabnya gitulah kira-kira. Kalau diterjemahkan, ya Allah maaf tutuplah aib guruku dan jangan kau halangi keberkahan ilmu dari guruku kepadaku, kira-kira gitu. Jadi dalam arti sabar itu juga sangat penting. Sabar terhadap guru ya. Ini kan kita bicara tentang adab pelajar terhadap guru. Jadi yang poin keempat adalah kita mesti sabar. Baik sabar terhadap misalnya kayak disuruh bikin tugas yang menurut kalian kebanyakan, dan yang lain-lain, disuruh nulis ini, disuruh hafalin ini, hafalin itu, walaupun terkadang mungkin kalian merasa berat, tapi sebetulnya nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah jadi terasa enteng. Cobain aja, jalanin aja nih. Nanti kalau udah beres, udah lulus, kalian baru cerita sama saya. Banyak, saya sering ngobrol-ngobrol sama teman saya tuh masih umurnya di bawah saya jauh banget. Nanti saya cerita ke dia, kira-kira cerita kayak gini lah, gini. Terus saya bilang, nanti ente sekitar umur 21, 22 pasti bakal ngerasain gini saya bilang. Akhirnya saya udah lupa ngomong itu. Dia yang ngomong duluan ke saya. Oh iya, katanya. Saya dulu kita pernah ngobrol gini, ternyata iya saya rasain sekarang begini. Jadi gitu. Jadi pasti ada hikmahnya, semuanya ada hikmahnya. Sabar itu penting, baik sabar dalam belajar, sabar dalam menghafal, termasuk sabar dalam maksudnya sabar kepada
guru-gurunya. Ya, mungkin kadang-kadang seperti yang saya bilang tadi, guru itu adalah manusia, dia manusia biasa yang mungkin salah, dan dia mungkin saja melakukan kesalahan karena lupa ya, bisa saja. Cuma kita mesti sabar aja. Saya dicerita sebetulnya, dia dari Malang, profesor, saya belum lupa, dari kalangan Sayyid, Profesor Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih kalau nggak salah. Saya lupa ingat. Itu ketika belajar beliau tuh gini loh. Ketika belajar dulu, zaman dia belajar di pondok mungkin, gurunya itu menegur dia bersama teman-temannya ya. Padahal dia nggak salah. Dia tetap dapat teguran, dan dia dapat teguran, dan dia tidak membela diri gitu loh. Saya nggak salah, misalnya nggak gitu dia tetap aja kayak gitu. Dia tetap diem aja gitu, dimarahin gurunya, ditegur gurunya, dia diem aja. Padahal dia nggak salah sebetulnya. Beliau, maksud saya sekarang, dia almarhum Profesor Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Nah, lama kelamaan, singkat cerita, akhirnya gurunya tahu bahwa Profesor Abdullah pada waktu itu belum jadi profesor ya, ketika masih belajar, ternyata nggak salah. Akhirnya guru itu minta maaf ke dia, si gurunya minta maaf, kira-kira gini lah kalau gini, maaf saya sudah salah, misalnya telah menegur kamu, ternyata kamu tidak ikut terlibat dalam kesalahan yang dilakukan murid-murid yang lain, misalnya seperti itu. Dan jawabannya lupa sih masalahnya, jawabannya itu indah loh. Kalau nggak salah kata Habib Abdul Qadir, seandainya saya tidak salah dan antum tetap mau menegur saya tetap dengan senang hati saya akan menerima hal itu. Jadi kayak gitu loh taklimnya orang-orang alim tuh, kayak gitu kepada gurunya. Kalau kita kan nggak belum lah nyampe ke situ, makanya beliau jadi profesor terkenal lah istilahnya. Ilmunya barokah, jadi alim besar, ulama besar. Siapa yang nggak kenal Habib Abdul Qadir Ahmad bin Faqih? Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah adab terhadap ilmu atau pelajaran. Kalau tadi kita bahas adab terhadap dirinya sendiri, yang kedua adab terhadap guru, yang ketiga, yang terakhir insya Allah nih, adab terhadap ilmu atau pelajaran. Singkatnya, adab terhadap ilmu itu atau terhadap pelajaran itu, seorang pemula, misalnya para mubtadi ini, santri-santri yang baru mau mulai belajar, usahakan jangan atau menghindari masalah-masalah khilafiyah yang rumit ya, atau langsung belajar ke yang sulit misalnya. Ini masuk akal sebetulnya, karena hal itu membuat bingung orang mau belajar. Misalnya kalau santri ya, khususnya kalau santri belajar langsung kitab yang tebal-tebal, yang tebal, atau yang permasalahannya susah, itu kayaknya bisa stres mendadak kayaknya, karena memang susah, itu nggak gampang. Atau kalaupun dia bisa baca, sebetulnya nggak baca. Yang susah itu murodnya loh, murod yang ada di kitab itu, maksud yang ada di maksud ibarah yang ada di kitab itu yang susah. Ulama aja bilang susah, apalagi yang mau baru belajar. Jadi nggak hanya terjemah aja gitu, modal kamus baca, nggak gitu. Belum lagi kalau kita mikirin ini ada salah cetak atau enggak dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya para pemula ini adab pelajar terhadap ilmu atau terhadap pelajaran. Dia memulai belajar dari hal-hal yang mudah dulu. Kalau santri biasanya belajar dari matan dulu, terus ke syarah, terus ada bertahap-tahap lah kayak gitu. Sebetulnya sama. Orang misalnya sekolah SD, nggak mungkin kan dia belajar langsung pelajaran SMP atau SMA. Anak TK lah misalnya dikasih pelajaran SMA, bisa ngedadak stroke kayaknya. Susah ya nggak? Jadi sebetulnya masuk akal. Yang kedua, sebetulnya banyak ya adab terhadap ilmu atau pelajaran yang ditulis oleh Syekh Ibn Jamaah di Tadqiqus Sami, tapi nggak akan saya sebut semuanya. Ini hanya beberapa saja yang menurut saya penting untuk menjaga adab juga. Jadi kalau misalnya ketika belajar ya kita tetap diwajibkan menjaga etika lah, menjaga kesopanan ketika belajar. Jangan tidur,
ketika belajar gimana sih normalnya? Kalau kita sih mungkin sudah mengamalkan. Mungkin di tempat lain ada loh. Kalau kita lihat video-video yang viral tuh sampai ada murid yang ngajakin berantem gurunya, ada yang sampai gurunya lagi ngomong, muridnya muter-muter berisik dilemparin atau apa. Bisa saja kayak gitu. Nah, hal ini saya dulu nggak kepikiran ada murid atau santri yang kayak gitu. Sekarang bisa saya lihat, bisa kita lihat semua kan. Kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan ilmu-ilmu yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Saya nggak pernah kepikiran ada murid yang kayak gitu. Nantangin berantem kok bisa kayak gitu. Kenapa ini kayak gini? Karena itu hilang, orang udah hilang nggak belajar adab mereka sudah menganggap ilmu-ilmu kayak gini nih yang ditulis ulama-ulama terdahulu dianggap nggak berguna, dianggap kuno. Padahal kalau kita gali dan disesuaikan dengan zaman tentunya itu bermanfaat dan keberkahannya masih terus berjalan. Jadi pesantren-pesantren tradisional bahkan lebih lebih kental istilahnya. Ada yang sampai gini loh, saya pernah dengar cerita guru saya. Dia nginjek bayangan gurunya aja dia nggak berani, saking ta'zimnya gitu loh. Ada lagi saya main ke pesantren lain, ada orang yang nyebut nama gurunya aja dia nggak berani. Dibilangnya nama ini aja, Pak Yai istilahnya. Pak Yai aja. Namanya siapa sih? Bisa saya iseng, bukan iseng, saya coba pengen tahu maksudnya. Dia nggak berani bilang namanya. Dia malu atau segan gitu loh. Saking ta'zimnya. Kenapa? Kok gitu-gitu banget sih? Kenapa? Karena mereka yakin, karena mereka tahu bahwa ta'zim itu nantinya berpengaruh pada kualitas kemanfaatan ilmu yang dia raih. Jadi ngaruh gitu loh. Kalau dia gampangnya gini, kalau dia nggak ta'zim, kalau dia nggak menyucikan hati, kalau dia nggak meluruskan hati, kalau dia nggak qanaah, kalau dia nggak ngikutin syarat-syarat yang telah ditetapkan ulama dalam menuntut ilmu, itu pasti atau sangat dikhawatirkan dia bisa atau tidak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan, manfaat di sini bukan maksudnya ilmu yang bermanfaat di sini maksudnya bukan ilmu yang hanya bisa digunakan aja atau bisa dipakai semua orang, bukan. Ilmu yang manfaat di sini maksudnya ilmu yang bisa gampang singkatnya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat ilmu manfaat sebetulnya. Kalau nggak bisa ningkatin takwa kita atau rasa takut kita kepada Allah, manfaatnya di mana? Kan nggak ada manfaatnya. Ya, sebagai muslim sebetulnya itu keyakinan kita mesti punya pandangan seperti itu. Kalau ada ilmu yang nggak bikin kita sesat misalnya, malah menjauh dari Allah, itu manfaatnya di mana? Nggak ada manfaatnya. Tapi kalau ada ilmu yang justru ilmu itu lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah, itu ilmu yang bermanfaat. Terus bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu-ilmu semacam itu? Ya dengan cara mengamalkan adab-adab pelajar atau adab-adab menuntut ilmu. Di 3 poin ini sangat sebetulnya banyak poin-poin yang dijelaskan Ibn Jama'ah, dan gak hanya ini, dan di kitab-kitab lain juga banyak dijelaskan, cuma saya hanya menyampaikan beberapa saja. Saya harap apa yang saya sampaikan ini semoga bisa mengingatkan kalian yang lupa misalnya, menyegarkan semangat kalian yang sedang rapuh misalnya, kalau yang ada lagi malas misalnya, semoga setelah mendengar ini lebih semangat lagi, lebih kokoh lagi pendiriannya, bahwa kalian itu adalah seorang santri, seorang pejuang, yang mana para guru itu selalu berharap kalian bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, khususnya bagi agama, negara, dan semua manusia tentunya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.